Gara-gara dikasih jadwal untuk mengisi kajian ibu-ibu muslimat NU di kampung saya jadi mencari-cari referensi tentang muslimat NU. Dan saya merasa kaget bahwa ternyata muslimat NU itu lahir di Purwokerto loh. Yuk kita simak kisahnya. Peran perempuan dalam perjuangan bangsa. Kelahiran muslimat NU di Tanah Ngapak. Purwokerto, sebuah kota di Kabupaten Banyumas yang kental dengan budaya ngapak dan dikenal sebagai kota perjuangan, ternyata memiliki tempat istimewa dalam sejarah Nahdlatul Ulama atau NU. Di tengah gejolak revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kota ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah organisasi perempuan Islam terbesar di negeri ini. Itulah Muslimat NU, yang secara resmi didirikan pada Muktamar NU ke-16, tepatnya pada 29 Maret 1946. Kelahiran Muslimat NU di Purwokerto ini bukanlah peristiwa yang tiba-tiba. Wacana untuk membentuk wadah bagi kaum perempuan NU sudah mulai dibahas sejak Muktamar ke-13 di Menes, Banten pada tahun 1938. Para ulama NU saat itu menyadari pentingnya peran perempuan dalam mendidik generasi, menyebarkan ajaran Islam, dan terlibat dalam perjuangan kebangsaan. Namun butuh waktu bertahun-tahun untuk mewujudkan gagasan tersebut menjadi sebuah organisasi resmi. Muktamar NU ke-16 di Purwokerto menjadi momentum yang sangat krusial. Pada saat itu, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, namun ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah masih sangat nyata. Para ulama dan pejuang NU berkumpul di Purwokerto untuk merumuskan langkah strategis dalam menghadapi situasi yang penuh tantangan. Di tengah perdebatan-perdebatan penting mengenai nasib bangsa, para tokoh perempuan NU dengan semangat yang tak kalah membara, mendesak agar dibentuknya wadah resmi bagi mereka. Keputusan muktamar ini tidak lepas dari peran para tokoh besar, baik dari tingkat pusat maupun lokal. Rais Akbar NU, Hadratus Syekh K. Hasyim Asy'ari, membuka muktamar dengan pidato yang membakar semangat perjuangan. Beliau menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah kewajiban syariat. Semangat inilah yang kemudian menular dan menguatkan tekad para pendiri muslimat. Tokoh-tokoh perempuan perintis seperti Nyai Nijuasih dan Nyai Siti Sarah menjadi representasi suara dan aspirasi kaum perempuan yang ingin berpartisipasi aktif. Dukungan kuat juga datang dari tokoh-tokoh ulama visioner seperti K. H. Saifuddin Zuhri, seorang ulama pejuang dan intelektual dari Banyumas yang kelak menjadi Menteri Agama RI. Beliau menyadari bahwa kekuatan NU akan semakin besar jika perempuan juga terorganisir dan memiliki peran yang jelas. Dengan dukungan para ulama, Muktamar NU ke-16 akhirnya mengesahkan berdirinya Nahdlatul Ulama Muslimat atau NOM, yang kemudian dikenal sebagai Muslimat NU. Kelahiran Muslimat NU di Purwokerto ini memiliki makna yang sangat mendalam. Pengakuan peran perempuan, Muktamar ini menjadi pengakuan resmi bahwa perempuan memiliki kedudukan dan peran penting dalam organisasi NU dan perjuangan bangsa, bukan hanya sebagai pendamping, melainkan juga sebagai pejuang. Semangat patriotisme diresmikan di tengah gejolak revolusi, Muslimat NU sejak awal berdiri dengan semangat patriotisme yang tinggi. Mereka tidak hanya berfokus pada urusan domestik, melainkan juga berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan. Fondasi pergerakan sosial. Sejak saat itu, Muslimat NU berkembang menjadi organisasi perempuan yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika kita mendengar nama Muslimat NU, kita juga harus mengingat kembali Purwokerto. Kota ini adalah saksi sejarah dari sebuah komitmen besar untuk memberdayakan perempuan yang lahir dari rahim perjuangan para ulama dan pejuang NU di masa-masa paling genting bagi bangsa Indonesia. Muktamar ke-16 di Banyumas adalah bukti nyata bahwa pergerakan perempuan tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang Nahdlatul Ulama dan perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia.